Saya Novita Arum Pancamirela, NIM 1261012121333, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 6D, akan mempresentasikan tentang kejurusitaan dan eksekusi. Kejurusitaan menurut bahasa Belanda "Deurwaarder", yang artinya seorang pejabat pengadilan yang ditugaskan melakukan panggilan-panggilan dan peringatan atau ancaman-ancaman resmi terhadap pihak-pihak yang perkara di pengadilan. Sedangkan jurusita pengganti adalah jurusita yang bertugas membantu tugas jurusita di bidang kejurusitaan. Jurusita atau jurusita pengganti merupakan pejabat resmi negara yang diangkat berdasarkan surat keputusan atau SK. Jurusita dan jurusita pengganti merupakan bagian dari kepanitraan suatu pengadilan dan sebagaimana SK nomor 004/2/92 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang organisasi dan tata kepanitraan kepengadilan. Tugas jurusita. Menurut pasal 103 UU nomor 7 tahun 1989, tugas jurusita ialah melakukan pemanggilan, pengumuman, teguran, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi atas perintah ketua pengadilan atau ketua majelis dan membuat berita acara sesuai tugas yang diperintahkan. Tahap tugas jurusita yang pertama, pemanggilan atau pemberitahuan. Pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan secara sah dan patut. Sah dalam arti dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dan patut pengertiannya dilakukan menurut cara yang wajar dengan memperhatikan jarak antara kantor pengadilan dengan tempat tinggal yang dipanggil. Jangka waktu antara pemanggilan dengan persidangan minimal 3 hari kerja. Nomor 2, penyitaan. Pengertian sita menurut Yaya Harahap ialah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan atas perintah pengadilan. Selain itu, sita juga bisa diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menjaga agar barang yang disita tidak dipindah tangankan. Yang ketiga, pemeriksaan setempat menurut SEMA nomor 7 tahun 2001. Pemeriksaan setempat merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjelaskan letak, batas, ukuran, kuantitas, dan kualitas objek sengketa. Pemeriksaan setempat bukan suatu keharusan, melainkan kebutuhan. Dalam melakukan pemeriksaan setempat, perlu meminta keterangan lurah atau kepala desa atau orang-orang sekitarnya yang mengetahui akan identitas data objek sengketa. Hasil pemeriksaan setempat dituangkan dalam berita acara secara lengkap dan jelas, dan jika perlu disertai dengan denah atau gambar situasi atau foto atau dokumen lain yang memberikan tambahan kejelasan. Dilakukan atas inisiatif hakim karena jabatannya atau atas permintaan para pihak. Yang selanjutnya, eksekusi. Subekti memberikan makna eksekusi sebagai pelaksanaan putusan. Eksekusi mengandung arti bahwa pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Eksekusi memiliki beberapa asas. Yang pertama, menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, mengandung amar condemnat oir. Yang keempat, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan, pasal 195 ayat 1 HIR. Macam eksekusi ada 2 menurut sifatnya. Yang pertama yaitu eksekusi real, meliputi penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, dan melakukan atau pemberhentian suatu perbuatan. Sedangkan yang kedua, eksekusi dengan melakukan pembayaran sejumlah uang. Dalam melakukan eksekusi ada berbagai macam jenis dan tata caranya.
antara lain yang pertama, eksekusi real terhadap putusan yang telah BHT, putusan provisi, akta perdamaian pengadilan. Yang kedua, eksekusi real terhadap putusan secara serta-merta out for bear, beach for red. Yang ketiga, eksekusi pembayaran sejumlah uang terhadap putusan yang BHT, putusan provisi, akta perdamaian pengadilan. Eksekusi grosse akta pengakuan hutan. Yang keempat, eksekusi hak tanggungan. Selanjutnya, eksekusi jaminan fidusia. Dan selanjutnya, eksekusi putusan lainnya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.